warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I wish all of you are fine today, and then so you can join my English lesson. Okay, well, student, before start our lesson, please pray together. Okay, pray together. Okay, finish. Okay, now we will discuss about chapter 2. Yeah, chapter 2. Let's live and healthy life. Okay, you can open your buku paket page 80 to 31, and then SPA page 80 to 9, and then Intan Pariwara page 21 to 27. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas chapter 2 ya. Nanti untuk mid semester yang akan kita gunakan adalah materinya adalah chapter 1 dan chapter 2. Untuk chapter 2 ini kita akan membahas yang ada pada buku paket halaman 18 sampai 31, kemudian buku SPA halaman 8 sampai 9, kemudian Intan Pariwara halaman 21 sampai 27. Dan untuk pembahasan kita tidak bisa semuanya membahas buku yang telah kamu miliki ya, karena keterbatasan waktu kita yang hanya pertemuan lewat PJJ, kemudian hanya pertemuannya 80 menit setiap minggunya, maka ada beberapa yang belum bisa kita bahas, dan kita harap nanti pada mungkin beberapa bulan lagi pandemi akan mereda dan kita akan mengadakan pertemuan atau pembelajaran tatap muka, maka kita akan membahas buku yang kamu miliki. Okay, well, student, today we will discuss about chapter 2 ya. Let's live in healthy life. Okay ya. Okay, now we discuss it. Okay, please listen to me and understand what I will explain you. Okay, we will learn number 1, to state the purpose of intention to do something. Menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu tindakan. Kemudian number 2, to ask about the purpose to do something. Menanyakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu tindakan. Ya, itu yang akan kita pelajari pada chapter kali ini. Okay, now we continue discuss it. Number 1, to set the purpose to do something. Untuk menyatakan suatu tujuan melakukan sesuatu tindakan, itu ada 3 cara untuk menyatakan tujuan. Ya, there are three ways to state the purpose to do something. We use conjunction number 1 to, number 2 in order to, and number 3 so that. Jadi untuk menyatakan suatu tindakan, tujuan melakukan suatu tindakan, kita bisa menggunakan 3 conjunction atau kata penghubung, yaitu 1 to, nomor 2 in order to, and then number 3 so that, yang artinya untuk, supaya, atau agar. Artinya sama ya, tapi nanti penggunaannya dalam kalimat berbeda. Okay, now I will explain you by one the conjunction of to, in order to, and so that, to state the purpose to do something. Ya, jadi saya akan menerangkan penggunaannya satu persatu, yaitu to, in order to, so that, untuk menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan. Okay, let's discuss how to state the purpose using to. Patterns to ya. Number 1, action plus to plus verb 1. Action itu adalah tindakannya, kemudian tujuannya apa. Oke, example polanya ya. Action itu adalah tindakannya, kemudian itu adalah tujuannya plus verb 1. Number 1, the exercise every day to have strong bodies. The exercise every day itu adalah tindakan, kemudian the purpose ya, to have strong body adalah tujuannya. Jadi mereka berolahraga setiap hari supaya tubuhnya kuat. Ya, jadi tindakannya adalah melakukan olahraga sehari-hari, kemudian tujuannya apa di sini? To have strong bodies, untuk mempunyai tubuh yang kuat adalah tujuan melakukan suatu tindakan. Tindakannya tadi apa? The exercise every day. Then number 2, I must study hard to pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya lulus ujian. Ya, I must study hard itu action atau tindakan,
Kemudian tujuannya apa melakukan tindakan tadi, yaitu supaya lulus ujian. Jelas ya. Dan number 3, I painted the wall white to make the room look brighter. Saya mengecat dinding itu putih to make, supaya kamarnya nampak lebih cerah. Ya, jadi tindakannya adalah I painted the wall white, and then the purpose of step to do something adalah to make the room look brightly. Itu kemudian tujuannya adalah supaya kamar itu nampak lebih cerah. Ya, sudah tahu ya. Penggunaan kata the purpose of doing something menggunakan conjunction to, yaitu action plus to and then plus verb one. Verbnya adalah di sini have, past, and then make. Yang number one itu adalah have, kemudian yang number two itu adalah verbnya adalah past, and then number three adalah make. Ya, okay, we continue discuss the next. Number two, kalau tadi diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk satu, sekarang kalau diikuti dengan adjective atau kata sifat. Ya, polanya number two, action plus to and then plus be plus adjective or adverb. Contohnya, number one, we should eat nutritious food to be healthy. Kita seharusnya makan makanan bergizi supaya sehat. Healthy itu adalah adjective atau kata sifat, maka diikuti dengan be. Jadi tidak boleh to healthy ya. Kalau yang verb tadi diikuti dengan verb one, tapi kalau yang kata sifat diikuti dengan be. Number two, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun pagi-pagi supaya apa? Tepat waktu untuk berangkat bekerja. To be on time. On time itu adalah kata kerja, kata sifat. Number 3, she practice English every day to be the first winner in English telling story competition next month. Ya, dia berlatih bahasa Inggris setiap hari supaya menjadi juara pertama pada lomba cerita bahasa Inggris bulan depan. To be the first winner. The first winner itu adalah kata benda ya, kata benda. Ya, sudah tahu ya penggunaan kata conjunction to yang the purpose of doing something ya. Tadi yang pertama kalau diikuti dengan verb one, maka polanya action plus to plus verb one. Kalau diikuti dengan adjective, maka polanya action plus to plus adjective. Oke, sekarang let's discuss how to state the purpose using in order to. Sekarang kita bahas yang menggunakan in order to. In order to sama polanya dengan yang menggunakan to, yaitu diikuti dengan verb one. The pattern number one, action plus in order to plus verb one. Example ya. The exercise every day in order to have strong bodies. Jadi tadi to bisa diganti dengan in order to, artinya sama. Ya. Kemudian number 2, I must study hard in order to pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya lulus ujian. Tadi in order to, jadi in order to bisa digantikan dengan to atau kebalikan ya. To bisa digantikan dengan in order to, tidak mengubah makna. Number 3, contohnya tadi ini saya buat sama ya. Contohnya dengan yang menggunakan tadi to ya. Tadi kan the exercise every day to have strong bodies. Tapi kalau menggunakan in order to, the exercise every day in order to have strong bodies. Kemudian number 2, I must study hard to pass the final exam. Kalau kita menggunakan conjunction to, kemudian kita bisa menggantikan dengan in order to. I must study hard in order to pass the final exam. Number 3, I painted the wall white in order to make the room brighter. Ya, itu sama. I painted the wall white to make, boleh. Atau I painted the wall white in order to make the room brighter. Ya, sama ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata sifat kalau kita menggunakan conjunction to. Polanya sama dengan to tadi, cuma diganti dengan in order to. Action in order to
be plus adjective or adverb. We should eat nutritious food in order to be healthy. Sama ya. He wakes up early in order to be on time to work. Number 3, Sri practice English every day in order to the first winner in English telling story competition next week. Jadi kata to in order to di sini bisa menggantikan kata to, ya. Jadi yang number 1 in order to itu bisa diganti dengan to. Ya, kemudian he woke up early to be on time to work. Kita bisa mengartikan dengan in order to tanpa mengubah makna. Ya, jadi in order to dan to itu polanya sama, yaitu kalau diikuti dengan kata kerja maka diikuti dengan verb one, kalau diikuti dengan adjektif maka ditambah dengan be, ya. Saya kira tidak masalah ya, ini mudah buat kalian. Artinya supaya atau untuk, ya. Oke, the next. In order to plus verb one plus action. Jadi kata in order to itu bisa diletakkan di depan, ya. In order to have strong bodies, the exercise every day. In order to pass the final exam, I must study hard. In order to be on time to work, he wakes early. In order to be healthy, we should eat nutritious food. Ya, boleh diletakkan di depan, ya. Artinya sama. Supaya mempunyai tubuh yang sehat, mereka olahraga setiap hari. Number 2, supaya lulus ujian, saya harus belajar giat. Number 3, supaya saya bekerja datang tepat waktu, saya harus bangun pagi-pagi. Supaya sehat, kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi in order to di sini adalah tujuan melakukan suatu tindakan. Kemudian the exercise every day itu adalah tindakannya. In order to have strong bodies adalah the purpose of doing something. Ya, jadi tujuan melakukan suatu tindakan, kita bisa menggunakan conjunction to. In order to polanya sama, ya. Oke, sekarang kita lanjut pada in order not to, supaya tidak, ya. In order not to have big bodies, the exercise every day. Supaya tidak mempunyai tubuh yang lemah, badan yang lemah, kita olahraga setiap hari. I must study hard in order not to fail the final exam. Saya harus belajar giat supaya saya tidak gagal dalam ujian. Kemudian number 3, he wakes up early in order not to be late to work. Dia bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat pergi bekerja. Ya, jadi in order not to, jadi kata not yang artinya kalimat untuk kalimat negatif, itu notnya diletakkan setelah in order, kemudian plus not, ya. Jadi tidak not itu not tapi not to, ya. Oke, udah paham ya anak-anakku? Kamu bisa pelajari buku paket dan buku Intan Pariwara, bukan buku SBS, ada semua di situ ya. Kalau kita ada pembelajaran tatap muka, maka kita bisa menjelaskan secara mendetail, ya. Oke, sekarang kita lanjut pada berikutnya. Kemudian setelah tadi kita sudah membahas penggunaan kata to dan in order to, ya, conjunction to, in order to sit or doing something. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan kata so that, conjunction so that, tapi polanya sangat berbeda dengan yang menggunakan in order to dan to. Let's discuss how to state the purpose using so that. The pattern, action, tindakan, kemudian plus so that plus clause. Kalau tadi menggunakan to, in order to itu menggunakan langsung pada verb one, tapi kalau yang so that harus diikuti dengan kalimat atau clause, yaitu subject plus verb plus object, ya. Example,
the exercise every day so that they have strong bodies. Perhatikan, di situ ada subjek they. Tadi kalau yang in order to and to itu langsung to have strong bodies, in order to have strong bodies. Tapi kalau yang menggunakan so that itu harus ada subjek atau harus merupakan suatu kalimat. Mereka berolahraga setiap hari supaya mereka mempunyai tubuh yang sehat. Ada kata they di situ, ya. Number 2, I must study hard so that I will pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya saya lulus ujian. Ya, perhatikan ada kata I di situ. He wake up early so that he will be on time to work. Dia bangun pagi-pagi supaya dia berangkat tepat waktu untuk bekerja, ya. Ada, perhatikan so that, kemudian ada I pada nomor 2, kemudian nomor 3 ada he, ada subjeknya. Jadi perbedaannya kalau yang so that ikut diikuti dengan clause atau kalimat. Oke, sekarang kita langsung pada latihan, ya. Ini ada 7 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kita bersama, ya. Kamu isi dengan kata so that, kemudian in order to atau to, ya. Nanti saya terangkan. Ini caranya mudah sekali. Kalau setelah titik itu ada subjek, maka isinya so that. Tapi kalau itu kata kerja verb one ataupun adjektif langsung, maka isinya in order to atau to, ya. Oke, number 1. The life of Lee, isinya apa? Karena disitu perhatikan ada kata they di situ, maka isinya apa? So that. Ya. Kemudian number 2, keep clean our school. We should put more rubbish there. Isinya apa? Langsung pada kata keep, berarti verb one kan? Berarti isinya apa? In order to, ya, supaya sekolah kita tetap bersih, maka seharusnya kita menyediakan lebih banyak tong sampah, ya, tempat sampah di sana. She goes jogging every morning, bla bla bla, keep fit. Perhatikan kata keep adalah verb one, maka isinya apa? In order to atau bisa juga dengan to, ya. She goes jogging every morning in order to keep fit, atau bisa juga kita menggunakan kata to. She goes jogging every morning to keep fit. Tidak boleh menggunakan kata so that karena di situ tidak ada subjeknya. Kemudian number 4, John took a map, bla bla bla, he wouldn't get lost. John membawa peta supaya dia tidak tersesat. Perhatikan kata he di sini. He wouldn't get lost, ya. Itu adalah the purpose of doing something berupa suatu kalimat atau clause, maka isinya apa? So that. Ya, kemudian nomor 5, we are wearing hats, we won't get sunburns, ya. Kita akan memakai topi supaya kita tidak tersinar matahari, ya, membakar. Dan sekarang ada kata we di situ, maka isinya apa? We merupakan subjek, we won't get itu sun, bentuk adalah clause, maka isinya adalah apa? So that. Number 6, he read a really boring books at bedtime to get sleep. Ada kata get di situ diikuti langsung dengan verb one, maka isinya apa? In order to atau to. He reads a really boring book at bedtime in order to get sleep. Kemudian number 7, they hid the ball under the bed. Nobody could find it. Kami menyembunyikan bal itu di bawah tempat tidur supaya tak seorang pun yang dapat menemukannya. Nobody could find it berupa clause, maka isinya apa? So that. Ya, kan anak, itu tadi penggunaan kata conjunction to, in order to, and so that the purpose of doing something, yaitu tujuan melakukan suatu tindakan. Ya, sekarang kita lanjut tentang to ask about the purpose of doing something. Bagaimana kita menanyakan
tujuan melakukan suatu tindakan ya. And question-nya ada dua, yaitu why and what for. Perhatikan ya, kata why itu tidak harus menanyakan suatu apa yang dijawab dengan because ya, karena why bisa digunakan untuk to ask about the purpose of doing something, untuk menanyakan tentang tujuan melakukan suatu tindakan. Kemudian what for, kita juga bisa menggunakan kata tanya what for. Kemudian to answer, untuk menjawabnya, to answer why and what for question form. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang menggunakan kata why, what for, question ya bentuk itu, maka kita bisa we can use conjunction to, in order to, and so that. Contohnya yang the pattern why, what for plus auxiliary verb plus subject plus verb plus object. Itu ya contohnya. Why or what for? Why do the exercise every day? Mengapa? Untuk apa kamu berolahraga setiap hari? Ya, the exercise every day itu adalah tindakannya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya kok kamu berolahraga setiap hari itu untuk apa toh? Why do the exercise every day? What for do the exercise every day? Jawabannya apa? The exercise every day to, in order to have strong bodies ya. The exercise every day kita bisa menggunakan to, bisa menggunakan in order to ya, have strong body. Mereka berolahraga setiap hari supaya tubuhnya kuat, in order to. Atau kita bisa menggunakan or we can use the conjunction so that ya, to answer the purpose of doing something. The exercise every day so that they will have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari supaya mereka tubuhnya kuat. Ya, kita bisa menggunakan to, in order to, so that jika ada pertanyaan menggunakan kata why and what for, to ask the purpose of doing something. Kemudian number 2, what for must you study hard? Untuk apa kamu belajar giat? Why must you study hard? Mengapa kamu belajar giat? Kemudian the answer, I must study hard to pass the final exam. I must study hard in order to pass the final exam. Saya harus belajar giat keras supaya lulus ujian. I must study hard so that I pass the final exam. Saya harus belajar giat supaya saya lulus ujian ya. Why, what for does he wake up early? Mengapa, untuk apa dia bangun pagi-pagi? He wakes up early to, in order to be on time to work. Dia bangun pagi-pagi supaya dia tidak terlambat bekerja atau tepat waktu. He wakes up early so that he will be on time to work. Dia bekerja setiap hari, dia bangun pagi-pagi supaya dia tepat waktu untuk berangkat bekerja ya. Jadi itu tadi anak-anak ya. Kemudian tadi sudah saya terangkan penggunaan itu ya. Nanti kamu bisa kerjakan soal yang ada di ujian online. Nah, ada tugas, perhatikan loh ya, nanti tanggal 6 kita sudah mid semester ya, nanti materinya adalah chapter 1 dan chapter 2. Kemudian anak-anak yang belum mengumpulkan tugas sampai sekarang tolong dikumpulkan ya, karena nanti saya gunakan untuk penilaian untuk nilai keterampilan ya. Nanti kalau nilai keterampilan kamu kosong ya, itu berarti kamu tidak mengumpulkan tugasnya. Kalau tidak salah ada beberapa ya, 3 kali, pamannya kamu hanya mengumpulkan 1 kali, maka bu guru akan tetap mengosongkan nilai kalian, atau nanti nilai itu saya bagi 3 ya. Maka tolong yang belum mengumpulkan tugas itu dikumpulkan segera sebelum mid semester atau sebelum pembagian rapot. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian. Nanti untuk tugas daring atau ujian online itu informasinya ada di nanti ya spensako.id, nanti saya beri informasi di situ ya. Thank you, good luck, see you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.